Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kunci jawaban pada pokok bahasan reproduksi manusia. Nomor 1. Tujuan manusia bereproduksi untuk A. Memperoleh jenis makhluk hidup yang baru. B. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. C. Mempertahankan sifat-sifat induknya. D. Memperoleh keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, di soal yang ditanya adalah tujuan manusia bereproduksi. Nah, dari 4 pilihan yang paling tepat adalah D. Memperoleh keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Itulah tujuan manusia bereproduksi. Coba kita lihat yang A, memperoleh jenis makhluk hidup yang baru. Jenis makhluk hidup yang baru? Tidak ya. Yang B, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau yang B ini adalah adaptasi. Yang C, mempertahankan sifat-sifat induknya. Tidak ya. Nah, jadi yang tepat adalah yang D, memperoleh keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, perlu anak-anak sadari, manusia bereproduksi atau boleh memperoleh keturunan jika sudah menikah. Hanya pasangan yang sudah menikah. Jadi kalau belum menikah, jangan coba-coba bereproduksi. Atau kalau memang mau bereproduksi, menikah dulu. Tetapi pada usia yang masih remaja, apalagi masih kelas 9 SMP, nah, bukan ke situ dulu pikirannya ya. Fokus untuk belajar dan meraih cita-cita. Kita lanjut ke nomor 2. Fungsi organ reproduksi pada manusia yang tepat adalah A. Ovarium tempat pembuahan. B. Oviduk tempat pembentukan ovum. C. Testis tempat pembentukan sperma. D. Uterus tempat pelepasan ovum. Nah, jadi pertanyaannya adalah fungsi organ reproduksi pada manusia yang tepat. Mari kita selidiki bersama. Yang A, ovarium tempat pembuahan. Benarkah ini? Tidak ya. Ovarium itu tempat pembentukan ovum atau sel telur. Yang B, oviduk tempat pembentukan ovum. Jelas salah, karena tempat pembentukan ovum adalah ovarium. Jadi, oviduk ini adalah tempat pembuahan. Terbalik ini ya, yang A dan B, terbalik fungsinya. Coba kita lihat yang C, testis tempat pembentukan sperma. Benar sekali. Iya, tempat pembentukan sperma adalah testis. Kita coba lihat yang D, uterus tempat pelepasan ovum. Salah ya. Uterus, apa itu uterus? Uterus adalah rahim. Nah, rahim itu tempat berkembangnya janin atau cabang bayi, bukan tempat pelepasan ovum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, testis tempat pembentukan sperma. Kita lanjut ke nomor 3. Wanita memiliki tempat penghasil sel telur yang berjumlah A. 1 buah, B. 2 buah, C. 3 buah, D. 4 buah. Yang ditanya di sini adalah tempat penghasil sel telur. Nah, tempat penghasil sel telur perempuan itu adalah ovarium.
Nah, berapa jumlah ovarium perempuan? Ada di kanan dan di kiri. Nah, jadi berapa itu? Iya, jawabannya adalah B, 2 buah. Ovarium perempuan ada 2 ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, banyak anak-anak ibu yang terkecoh menjawab 1 buah. 1 buah ini bukan tempatnya. 1 buah ini adalah sel telur yang dihasilkan. Jadi, kalau yang ditanya tempat penghasil sel telur itu ovarium. Nah, jadi sama aja soalnya ini, ovarium perempuan itu berjumlah berapa? Jawabannya adalah B, 2 buah. Kalau 1 buah itu jumlah sel telur perempuan. Di mana jumlah sel telur perempuan yang dihasilkan setiap bulannya adalah 1. Jadi nomor 3 jawaban yang tepat adalah yang B, 2 buah. Kita lanjut soal nomor 4. Proses fertilisasi pada manusia terjadi di garis bawahi proses fertilisasi. Fertilisasi ini apa artinya? Pembuahan. Jadi yang ditanya adalah proses pembuahan pada manusia terjadi di mana? A. Ovarium. Ovarium ini tempat apa tadi? Iya, ovarium adalah tempat penghasil ovum atau tempat pembentuk ovum atau sel telur. Yang B, oviduk. Nah, oviduk ini adalah tempat pembuahan. Nah, jadi jawabannya B. Iya, yang ditanya adalah proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, di mana oviduk ini adalah tempat pembuahan atau fertilisasi. Jadi, jawabannya adalah B. Iya, sudah tepat ya. Jawabannya adalah B. Nah, kalau yang C, rongga tubuh. Nah, rongga tubuh ini tempat mengeluarkan keringat ya. Pori-pori tubuh. Nah, yang D, uterus dan ovarium. Nah, uterus itu adalah rahim, tempat berkembangnya janin. Ovarium jelas tidak. Nah, jadi jawaban nomor 4 yang paling tepat adalah iya, oviduk. Tempat pembuahan atau tempat fertilisasi. Kita lanjut soal nomor 5. Bagian alat kelamin jantan yang menghasilkan testosteron adalah A. Sel-sel Leydig, B. Kelenjar bulbourethralis, C. Kelenjar Kopri, D. Vescula seminalis. Nah, yang ditanya adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan testosteron. Nah, ini jawabannya adalah A. Sel-sel Leydig. Nah, sebenarnya alat kelamin jantan yang menghasilkan testosteron ini adalah testis. Tetapi di dalam testis itu banyak hormon-hormon atau kelenjar-kelenjar. Nah, salah satunya adalah sel-sel Leydig. Nah, sel-sel Leydig inilah yang menghasilkan hormon testosteron di dalam testis. Jadi, jawaban nomor 5 yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar organ reproduksi pada wanita berikut. Ini gambarnya ya. Pernyataan yang tidak tepat. Yang tidak tepat mengenai proses yang terjadi pada bagian X adalah. Kita lihat dulu bagian X-nya. Bagian X ini apa? Iya, bagian X ini adalah ovarium. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sepasang atau 2 buah. Jadi yang ditanya pernyataan yang tidak tepat mengenai ovarium ini.
Apa ya? Ayo kita selidiki. A. Pembentukan zigot. Tempat pembentukan zigot di ovarium? Tidak ya. Ovarium itu tempat pembentukan sel telur atau ovum. Jadi yang tidak tepat tempat pembentukan zigot ini di mana? Di oviduk, bukan di ovarium. Jadi ini tidak tepat sekali. Jawabannya ini ya. Yang ditanya pernyataan yang tidak tepat. Ini dia. A. Pembentukan zigot. Pembentukan zigot bukan di ovarium, tetapi di oviduk. Nah, karena yang ditanya pernyataan yang tidak tepat, maka jawabannya A. Sudah ketemu ya. Karena pembentukan zigot ini di oviduk. Coba ini yang A, pastiin jawabannya A. Coba kita selidiki yang B. Terjadinya peristiwa meiosis 1. Nah, iya ya. Di ovarium terjadi pembelahan sel untuk menghasilkan sel telur. Betul sekali. Yang C, LH atau hormon LH meningkat mendorong ovulasi. Ovulasi ini apa? Pelepasan sel telur. Benar sekali. Di ovariumlah terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Yang D, hormon FSH mempengaruhi pembentukan oosit sekunder. Betul sekali ya. Oosit ini adalah pembentukan sel telur. Jadi ini semua tepat. Yang B, C, D inilah mengenai ovarium. Nah, yang tidak tepat itu satu-satunya adalah hanya A, pembentukan zigot. Di mana pembentukan zigot ini terjadi di oviduk. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 7. Saluran pengangkut sperma ke vesikula seminalis adalah. Yang ditanya saluran pengangkut sperma. Kita selidiki. A. Skrotum. Skrotum ini bukan saluran ya. Skrotum ini adalah organ reproduksi, di mana fungsinya menjaga temperatur sperma. Jadi jawaban yang A tidak tepat, salah. Yang B, epididymis. Nah, epididymis ini apa fungsinya? Fungsi epididymis adalah tempat pematangan sperma, bukan sebagai pengangkut sperma. Jadi jawaban yang B juga tidak tepat. Yang C, vas deferens. Iya, fungsi vas deferens adalah sebagai saluran pengangkut sperma ke vesikula seminalis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Coba kita lihat yang D. Vesikula urinaria. Urinaria ini tempat saluran pembuangan urin atau saluran kencing. Jadi jawaban yang benar-benar tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Alat perkembangbiakan atau alat reproduksi pada laki-laki terdiri atas alat reproduksi pada laki-laki. Ini garis bawahi. Alat reproduksi laki-laki terdiri atas, ayo kita selidiki yang A. Testis. Benar sekali. Vas deferens. Benar ya. Penis. Iya juga. Udah, jawabannya A. Kita bahas yang B ya. Testis, vas deferens, kloaka. Testisnya benar, vas deferensnya benar, organ reproduksi laki-laki. Kloaka ini organ reproduksi pada hewan. Salah ya. Yang C, ovarium. Ovarium ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Jelas salah. Ada pula lagi oviduk. Vagina. Kemudian yang D, ovarium lagi. Udah jelas salah. Ini adalah organ reproduksi pada perempuan. Yang ditanya organ reproduksi pada laki-laki. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Testis,
vas deferens, dan penis. Kita lanjut ke soal nomor 9. Lapisan dinding rahim yang terdapat pembuluh darah dan lendir disebut lapisan dinding rahim. Lapisan dinding rahim itu ada 3 ya. Nah, yang ditanya yang terdapat pembuluh darah dan lendir disebut apa? Kita coba bahas. A. Rahim. Rahim ini uterus rahim ya. Yang ditanya lapisan dindingnya. Ini udah rahimnya, yang ditanya dinding rahim, bukan rahim ya. Jelas salah. Kemudian uterus. Uterus ini adalah nama lain dari rahim. Berarti A dan B ini jawabannya sebenarnya sama ya kan? Hanya nama latinnya aja yang dipakai di B ini. Jadi jawaban yang B juga tidak tepat. Indung telur. Yang ditanya adalah lapisan dinding rahim. Indung telur itu dihasilkan di ovarium. Jadi jelas salah. Yang D. Endometrium. Iya, benar nih. Jawabannya yang D, lapisan dinding rahim. Lapisan dinding rahim itu adalah endometrium yang memiliki pembuluh darah dan lendir. Jadi jawaban yang tepat adalah D, endometrium. Kita lanjut ke soal nomor 10. Organ kelamin luar pada laki-laki yang berfungsi untuk mengatur temperatur atau suhu. Proses spermatogenesis adalah yang mengatur suhu spermatogenesis. Ingat, organ kelamin luar laki-laki itu hanya ada 2, penis dan skrotum ya. Jadi pasti jawabannya antara penis dan skrotum. Nah, fungsi untuk mengatur temperatur proses spermatogenesis, yang mengatur suhu. Kita selidiki. A. Testis. Testis ini adalah organ kelamin dalam. Jelas salah. Apalagi tempat testis ini penghasil sperma ya, bukan mengatur suhu. Jelas salah. B. Iya, penis ini betul organ kelamin luar laki-laki, betul. Tapi kita lihat yang ditanya yang fungsinya untuk mengatur suhu. Penis ini alat untuk melakukan koitus atau persetubuhan. Jadi jawabannya tidak tepat. Nah, kita lihat yang C, skrotum. Skrotum ya. Skrotum alat kelamin luar laki-laki. Fungsinya tepat mengatur suhu atau temperatur. Jadi jawabannya adalah C, yang D, epididymis. Epididymis ini organ kelamin dalam. Ini jelas luar yang ditanya ya. Dan fungsinya juga tempat pematangan sperma. Jadi jawaban yang tepat nomor 10 adalah C ya, skrotum, organ kelamin luar pada laki-laki yang mengatur suhu spermatogenesis.